Orang tua tersangka narkoba menjerit saat anaknya ditangkap polisi. Sebelumnya polisi menangkap tersangka di jalanan dan mendatangi kediaman tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. Orang tua tersangka bandar narkoba berinisial R menjerit tidak terima anaknya ditangkap polisi. R ditangkap setelah saat transaksi narkoba dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan R, polisi menyita 1 paket sabu yang sempat dibuang tersangka dalam bungkus rokok ke jalanan. Ini kita melakukan penangkapan lagi 1 orang berinisial R untuk TKP di Parakarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk barang bukti yaitu hanya 1 paket narkotika jenis sabu. Kemudian berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi. R langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka sudah lama menjadi incaran polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Hingga kini Anji masih diperiksa intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sementara itu berdasarkan hasil tes urin, mantan vokalis Drive ini dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Adapun dari hasil swab tes, Anji negatif COVID-19. Hari ini saudara AN, EAP alias AN, kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya. Apa saja tadi ada rekan-rekan media yang bertanya, apa saja dilakukan pemeriksaan? Ya semua itemnya, ya dicek seperti tensi, suhu dan sebagainya, termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Proses-proses yang lain saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta, Jumat malam. Saat ditangkap, Anji hanya seorang diri. Polisi kemudian menemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Seprio, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kehidupan selebriti seakan tak lepas dari bayang-bayang narkoba. Dan tidak hanya sekali, sejumlah selebriti bahkan berkali-kali tertangkap karena mengonsumsi barang haram tersebut. Muhammad Milendaru Prakasa Samudro atau Milen Cyrus tertangkap di sebuah tempat hiburan malam pada Februari 2021 karena mengkonsumsi benzo. Ia kembali ditangkap usai menjalani rehabilitasi narkoba di Sukabumi, Jawa Barat 1 bulan sebelumnya. Kerabat dekat penyanyi Ashanti ini sebelumnya juga tertangkap pada November 2020 saat mengonsumsi sabu di sebuah hotel di Jakarta Utara. Penyanyi top di era 90-an Reza Artamevia lagi-lagi terjerat narkoba. Ia ditangkap di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur pada 4 September 2020. Saat itu polisi menyita 0,78 gram sabu. Reza sebelumnya juga pernah terjerat narkoba pada 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mantan model Catherine Wilson juga kedapatan mengkonsumsi sabu di rumahnya di kawasan Cinere, Depok pada Juli 2020 lalu. Dari tangannya, polisi menyita sabu seberat 0,7 gram. Atas kasus ini, Catherine divonis 7 bulan penjara pada Januari 2021. Ada pula aktor Jeffrey Nicole yang ditangkap pada Juli 2019 di rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menemukan 6,01 gram sabu dari tangannya. Jeffrey pun divonis 7 bulan rehabilitasi pada November 2019. Tim iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Yafeti Nazarah terancam dicopot dari jabatannya usai diduga pesta narkoba. Yafeti terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara kini harus menanggung akibat dari perbuatannya. Usai terjaring razia dan diduga berpesta narkoba, Yafeti Nazara terancam dicopot dari jabatannya. Bupati Nias Utara telah meminta Kepala Dinas Kominfo untuk menjemput surat resmi penetapan tersangka Yafeti di Polres Sabes Medan. Sebelumnya, Yafeti terciduk Satres Narkoba Polrestabes Medan saat pesta narkoba dengan 8 orang lainnya di sebuah tempat hiburan malam. Makan obat tadi tuh, Pak. Siapa-siapa aja yang udah makan obat. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait Sekda Kabupaten Nias Utara yang tertangkap konsumsi narkoba sudah bergabung bersama kami Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore, Yahubu. Iya, Yahubu Pak. Pak, langsung saja, ini tertangkap di Medan padahal dinasnya kan di Nias Utara. Ada urusan apa sebetulnya di Medan Pak? Apakah memang plesir atau memang ada urusan kantor Pak? Baik, terima kasih. Kami jelaskan bahwa Sekda itu ke Medan itu melalui SPP yang ditandatangani oleh Bupati dengan urusan di BKD Provinsi untuk mengambil surat SK kenaikan pangkat beliau. Sedang dinas artinya Pak? Dinas. Sedang dinas, kemudian malamnya plesir ke tempat hiburan malam, begitu Pak? Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapat bahwa pada malam harinya itu, hari Sabtu ya malam itu dia tertangkap. Oke Pak, nampaknya ada gangguan komunikasi yang kurang jelas Pak. Kami jika memang tidak bermasalah atau jika berkenan Bapak bisa membuka masker Pak, agar komunikasi lebih lancar. Jika dirasa bahwa jaga jarak juga dan protokol kesehatan sudah terlaksana di lokasi Bapak saat ini bergabung bersama dengan kami. Baik, nampaknya sudah dibuka. Iya Pak, sudah lebih jelas. Pak, bisa dijelaskan kembali kronologi sampai pada akhirnya Pemda Kabupaten Nias Utara mengetahui bahwa sekdanya ditangkap pesta narkoba. Ya, semalam kita dapat informasi melalui media dan beberapa informasi dari wartawan ya, LSM menelepon saya bahwa ada informasi bahwa Sekda Kabupaten Nias Utara terjaring dalam razia untuk hiburan malam dan juga prokes yang dilakukan oleh Mapolres Medan. Pak Amizaro, apakah sebelumnya Anda tidak pernah mencurigai Sekda Kabupaten Nias Utara ini mengkonsumsi narkoba? Ada tanda-tanda yang bisa dilihat mungkin? Sepengetahuan saya belum. Tidak ada tanda-tanda. Karena saya Bupati baru dilantik 26 April kemarin, sehingga kurang lebih 1 bulan setengah kami bersama. Artinya baru satu bulan bertugas sebagai Sekda, begitu ya Pak? Bukan saya. Oh, Bapak baru bertugas 1 bulan. Oh, sementara Pak Sekda ini seperti apa Pak? Sudah berapa lama bertugas Pak? Kurang lebih 2 tahun setengah dia sudah jadi Sekda Kabupaten Nias Utara. Oke. Selama kurang lebih 1 bulan bekerja bersama Pak Sekda ini, seperti apa Anda menilai kinerja dari Pak Yafeti ini? Ya, berjalan normatif lah bekerjanya. Oke, tentu apa yang dilakukan Pak mencoreng marwah pemerintahan Kabupaten Nias Utara, apalagi apabila Anda masuk di sana tergolong baru. Apa mekanisme yang akan Anda lakukan untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan hukuman yang setimpal? Baik, terima kasih. Setelah kita mendapat informasi melalui media, dan tentunya kita melakukan langkah-langkah yang pertama. Hari ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara berangkat ke Medan untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung melalui surat yang ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati kepada Kapolres Sabes Medan. Sehingga nanti kita akan mendapat informasi yang pasti status hukumnya itu bagaimana. Dan tentunya setelah itu nanti kalau memang beliau nanti tersangka pada permasalahan yang sudah dia lakukan, maka akan kita lakukan pencopotan dari jabatan. Artinya bakal dicopot dari jabatan apabila tersangka dan positif menggunakan narkoba, betul-betul positif ya Pak ya? Ya benar, makanya kita harus melakukan konfirmasi secara langsung kepada Mapolres Medan. Tapi soal bahwa yang bersangkutan plesir dan dalam tanda kutip happy-happy di hiburan malam ini menjadi catatan juga dong Pak? Ya pasti ini
perbuatan yang sangat disayangkan ya, seorang sekda melakukan sesuatu tindakan yang tidak benar, dan itu mencoret nama baik pribadinya dan juga Nia Sutara dan juga nama ASN. Makanya hal ini kita tidak bisa memberi toleransi dan juga kita tidak perlu memberikan bantuan hukum terhadap beliau kalau memang kondisinya benar nanti perlakuannya itu. Pak Amizaru Warugu, Bupati Nia Sutara, kami menghargai waktu Anda dan kesediaan Anda untuk berbincang bersama kami. Terima kasih dan kami akan kawal kasus ini. Kami tunggu tindak lanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Rizik Syihab atas perkara kontroversi hasil swab tes di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Sidang beragendakan pembacaan jawaban atas nota keberatan yang sebelumnya disampaikan Rizik Syihab. Selain Rizik Syihab, 2 terdakwa lain dalam perkara ini juga menjalani persidangan, yakni menantu Rizik Muhammad Hanif Alatas, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat, Dr. Andi Tatat. Dalam sidang kali ini, jaksa menyerang balik Rizik Syihab sebagai tanggapan atas nota pembelaan Rizik yang dibacakan 10 Juni lalu. Menurut jaksa, saat pledoi Rizik terlalu emosi karena menuding berbagai pihak. Dalam pledoinya, Rizik menyebut bahwa tuntutan Rizik terlalu berat dibandingkan dengan kasus korupsi. Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan terdakwa Juliari Batubara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum memanggil 11 orang saksi. Dari 11 orang saksi, 4 diantaranya adalah pengusaha, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, dan pengacara Hotma Sitompul. Namun anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan tidak hadir dengan agenda rapat dengar pendapat di DPR dan akan dilakukan di persidangan berikutnya. Pada sesi pertama, JPU menghadirkan Ahmad Suyuti sebagai Wakil Ketua DPRD Kendal dan Ketua DPC PDIP Kendal. Ahmad Suyuti mengaku sempat dihubungi Adi Wahyono bahwa ada titipan dari terdakwa berupa uang $48.000 atau setara 508 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan di acara di Semarang, Jawa Tengah. Pada saat ada pertemuan dengan tenaga-tenaga PKH, pertemuan tenaga PKH, lalu tempat penerimaan uangnya di mana? Di situ juga. Tempatnya di mana tempatnya? Di Grand Candi. Di hotel? Iya. Hotel Grand Candi. Iya. Pada waktu diserahkan siapa saja yang ada di situ? Saya dengan Mas Kuko. Ya? Saya dengan Mas Kuko. Mas? Kuko itu yang menyerahkan Mas Kuko. Dengan Pak Kuko? Iya. Polisi menangkap 8 orang tersangka pelaku pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi juga mengungkap bukti percakapan para tersangka operator krain yang bersiasat saat ada pemeriksaan petugas. Pungli ini adalah penyakit masyarakat. Polisi menangkap tersangka beserta barang bukti pungutan liar terhadap supir truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain para tersangka dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.800.000, polisi juga menampilkan grup WhatsApp para tersangka operator krain beserta koordinatornya yang bersiasat saat ada pemeriksaan petugas. Dalam percakapan di grup WhatsApp inilah terungkap para operator krain mengelabui petugas dengan berpura-pura melayani kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Penyakit masyarakat sewaktu-waktu bisa muncul dan modusnya berubah-ubah untuk menghindari terdeteksi oleh petugas. Oleh karena itu yang kami ungkap hingga hari ini sudah ada 11 pelaku, uang lebih dari Rp1.800.000 termasuk alat-alat plastik. Sebelumnya polisi telah menangkap beberapa tersangka pungli, termasuk supervisor salah satu perusahaan di bidang alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Modus tersangka memerintahkan operator untuk mendahului bongkar muat truk yang memberikan upeti di dalam kantong plastik atau botol air mineral. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini setelah penertiban preman dan pungli di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, sudah ada rekan kami Camar Haenda dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Camar, yang ingin kami pastikan apakah bongkar muat peti kemas masih berjalan sebagaimana mestinya setelah kasus ini diungkap?
Ya, Abraham, Stefani, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pasca ditangkapnya 49 tersangka pungutan liar di kawasan Tanjung Priuk. Untuk saat ini situasi terpantau kondusif dan memang untuk bongkar muatan sendiri masih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan memang untuk pemantauan kami sejak sore ini belum ada lagi pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, AKP David Kanitero, bahwasanya untuk pengamanan dan juga pengetatan sendiri dilakukan setiap hari. Contohnya saja pada hari Minggu kemarin ini diberlakukan pengetatan dan juga pemantauan monitoring apakah pungutan liar saat ini masih berjalan ataupun tidak. Dan informasi terakhir yang berhasil kami dapat, saat ini sudah ada 8 tersangka pungli baru yang sudah ditangkap dan juga ada 3 tersangka bajing loncat ataupun tersangka yang mencuri terkait dengan konstruksi jalan di Jalan RE Marta Dinata menuju ke Tanjung Priuk ini. Kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapat dari supir sendiri, bahwasanya memang saat ini untuk pungli tidak lagi terjadi, namun mereka lebih menekankan kepada mengeluh terkait dengan saat ini terlalu lama untuk mengantri angkutan barang karena memang terdapat beberapa crane ataupun alat angkut yang rusak. Meski begitu kami masih perlu nantinya akan terus mencari konfirmasi terkait dengan hal ini karena memang ini adalah salah satu hal yang saat ini masih terus dikeluhkan oleh para sopir. Abraham, Stefani. Camar, seperti apa kegiatan operasional di sana saat ini dengan adanya kerusakan krain ini? Apakah kemudian antrian kendaraan masih terjadi di sana? Ya, Stefani, berdasarkan pemantauan kami sejak sore tadi untuk antri menuju dari pintu masuk ini memang tidak ada antrian begitu berarti. Namun memang kami tadi sempat melakukan pemantauan kepada pintu masuk menuju ke pelabuhan. Ini sempat terjadi beberapa antrian begitu dari kontainer sendiri dikarenakan memang untuk alat angkut barang saat ini masih dalam proses perbaikan dan tentunya kami masih terus menunggu konfirmasi dari pihak Indonesian Port Corporate yang saat ini tentunya menjadi salah satu pihak yang terkait dengan hal tersebut. Stefani.